Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara Bapak Ibu merestore backup UAS ke masing sesi-sesi atau masing-masing kelasnya. Nah, pada pelaksanaan UAS tersebut, ternyata ada beberapa kendala. Yang pertama, kendala dari server learningnya yang cukup padat karena banyak dipakai dalam waktu bersamaan oleh mahasiswa. Kemudian kendala yang kedua, kendala jaringan dari mahasiswanya gitu. Sehingga kedua kendala tersebut sering membuat mahasiswa tidak bisa melanjutkan ujian begitu. Tiba-tiba waktunya sudah habis saja. Nah, kemudian ada lagi satu kondisi, mahasiswa benar-benar tidak mengikuti ujian. Apakah itu dia izin atau tanpa keterangan. Nah, hal-hal yang demikian ini bisa kita adakan ujian susulan. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita sudah masuk ke sesi mata kuliah kita. Kemudian seperti biasa, karena kita mau mengedit ya, kita pilih menu action menu yang ada di pojok kanan atas ini. Silakan kita klik, kemudian kita pilih turn editing on. Kita aktifkan editingnya. Setelah kita aktifkan editingnya, ya ini di UAS Bahasa Indonesia sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Coba kita lihat dari sini 45 of 50 attempt. Ini artinya dari 50 mahasiswa yang seharusnya mengerjakan UAS Bahasa Indonesia ini, ternyata hanya baru 45 mahasiswa yang mengerjakan. Artinya ada 5 orang mahasiswa lagi yang belum mengerjakannya. Nah, untuk itu bisa jadi ya. Jadi seperti yang saya bahas tadi, bisa jadi penyebabnya karena server e-learningnya lagi padat dan down. Penyebabnya dari kendala jaringan mahasiswa atau mahasiswa tersebut tidak hadir, izin atau tanpa keterangan begitu. Nah, kita akan mengadakan ujian susulan menggunakan menggunakan form ujian ini lagi gitu ya. Jadi kita tidak membuat form baru ya, UAS baru ya, kita tidak membuat UAS baru, kita gunakan tetap ini saja yang kita gunakan. Nah, caranya tadi kan sudah kita klik action menu, kemudian pilih editing ya, kita aktifkan editingnya, maka sudah muncul menu-menu edit di sini. Nah, yang mana yang mau kita edit? Seperti biasa, kita edit dulu daftar kehadiran UAS ini. Caranya kita klik, lalu klik edit setting ini, kita klik kanan saja biar membuka di halaman baru. Nah, seperti ini. Nah, ada kesalahan ya, bukan kita mau edit kita mau edit waktu ya, jadi waktunya kita edit, jadi kita tidak bisa mengedit setting di sini. Jadi kita klik kanan ya, klik kanan tulisan judul daftar kehadiran ini, maka disinilah kita bisa mengeditnya. Nah, sebelum mengedit mungkin Bapak Ibu ingin mengingat ya bagaimana cara melihat siapa saja sih mahasiswa yang hadir. Nah, coba kita lihat di sini ya. Di status set gini ya. Nah, bukan status report ya, report. Nah, ini dia. Di report ini semua 100% ini artinya hadir nih ya. Nah, ini yang 0 nih berarti enggak hadir nih. Farah Alifa ini enggak hadir gitu ya. Kemudian yang 0% ini Giska Indri enggak hadir dan begitu seterusnya. Nah, itu kalau kita melihat report atau laporan dari ya siapa saja sih sebenarnya yang hadir dan tidak hadir gitu ya. Nah, coba kita lihat ini. Ini waktunya adalah Selasa 21 Desember 2021 pukul 1 sore sampai 3 sore. Nah, ternyata ada tadi kan 5 orang mahasiswa yang tidak bisa mengikuti atau tidak mengikuti ujian gitu ya. Nah, agar kita bisa menjadwalkan ulang UAS tersebut, maka caranya bagaimana? Ya, kan kita mau menjadwalkan ulang daftar hadir dulu, maka caranya kita klik di sini edit session ini. Oke,
sudah ada edit session. Kemudian, nah, kita sesuaikan saja date dan time ini. Kalau mau tetap tanggal 21, ya tetap 2021. Nah, tadi kan ujiannya pukul 1 sampai pukul 3. Misalnya kita pukulnya pukul 19 ya, sampai pukul 21. Nah, silakan diedit saja gitu. Nah, begitu dia, sampai pukul 21. Lalu kita klik save change ya. Nah, ini sudah kita atur ya, jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, kemudian ini kita close saja. Ini sudah kita atur. Nah, sudah kita atur ulang jadwalnya sehingga mahasiswa bisa mengisi daftar kehadiran ini. Kemudian untuk form UASnya, soalnya kita bisa setting juga. Caranya sama. Kita klik kanan judul ini. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat, ini kan statusnya quiz close ya, ditutup Selasa 21 Desember pukul 3. Nah, masih ada 5 orang lagi tadi ya. Maka cara mengatur atau menjadwalkan ulang UAS ini, caranya ya seperti biasa, kita klik action menu yang roda gerigi di pojok kanan atas. Kemudian kita klik edit setting gitu ya. Karena kita mau men-setting jadwal. Kalau mengubah soal, memperbaiki soal, kita klik edit quiz. Kalau kita mau melihat hasil, kita pilih result gitu ya. Nah, kita edit setting. Kita klik ya. Nah, itu dia. Nah, di sini kita bisa klik timing ya. Nah, timing. Nah, timing ini yang kita atur sesuai dengan kapan kita menjadwalkan ulang ujian susulannya. Tadi pukul 19 sampai pukul 21 gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah waktunya ini ya jadi 1,5 jam misalnya ya, atau 90 menit ya, ubah jadi ini menit ya, jadi 90 menit. Kenapa ya? Jadi Bapak Ibu berpikiran seperti ini karena kan tadi bisa saja soalnya sudah diketahui oleh mahasiswa kan. Mahasiswa yang belum mengikuti ujian ini bisa bertanya kepada temannya gitu ya. Nah, kita bisa batasi aja 1,5 jam ujiannya dari 2 jam itu, karena saya lihat ya dari beberapa sesi ya, ternyata mahasiswa rata-rata mengerjakannya 1,5 jam ya, lebih kurang gitu ya. Nggak sampai 2 jam dia sudah selesai dia mengerjakan. Nah, nggak apa-apa, kita atur saja 90 menit sebagai pembeda ya dari mahasiswa yang telah mengikuti ujian sesuai waktunya dan ujian susulan. Nah, ini tuh disesuaikan dengan Bapak Ibu semua ya. Nah, cukup ini saja yang diatur, yang lainnya tidak usah diatur. Nah, kemudian kita klik save and return course ya. Nah, sehingga ini mahasiswa bisa mengerjakan kembali gitu ya, mengerjakan kembali UAS ini. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Coba kita lihat ya, kita klik lagi ya, klik kanan lagi UAS pendidikan ini ya, soal ini kita edit lagi ya, edit lagi. Nah, coba kita lihat timing tadi udah, kemudian grade. Nah, attempt allow ini kan masih satu ya, masih satu. Saya sudah memberitahukan tadi di grup Bapak Ibu semua bahwasanya settingan ini kita buat attempt allow itu 1 kalau mahasiswa yang belum mengikuti UAS itu ya, mahasiswa yang kita jadwalkan kembali UAS itu, susulan UAS itu kita setting 1 attempt allow-nya ya, kalau mahasiswa tersebut memang belum pernah sama sekali mengerjakan soal UAS tersebut. Nah, itu. Tapi kalau mahasiswa tersebut ya sudah pernah mengerjakan tapi terkendala segala macam, ingin Bapak Ibu jadwalkan ulang kembali, maka attempt 1 ini attempt allow kita setting jadi 2. Begitu. Kenapa kita setting jadi 2? Nah, ya kita setting jadi 2 karena kalau yang gagalnya, kalau mahasiswa sebelumnya sudah pernah mengerjakan, ya sudah dianggap 1 kali. Nah, jadi kalau meskipun jadwalnya kita perpanjang, kita jadwalkan ulang kembali, tetap mahasiswa tidak bisa mengerjakan karena dia status attempt allow-nya tadi tetap 1. Nah, beda halnya
keadaannya kalau mahasiswa itu belum pernah. Ya, kalau belum pernah kan dia mengerjakan belum pernah ya. Berarti dia masih punya kesempatan satu kali. Tapi kalau mahasiswa itu sudah pernah mengerjakannya, apakah itu di tengah jalan ada kendala segala macam, maka Bapak Ibu harus men-settingnya jadi attempt allow-nya 2 kali gitu. Nah, pastikan mahasiswa tersebut ya, dijelaskan juga ke mahasiswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Kalau 2 kali, maka nilai yang diambil adalah nilai yang apa misalnya? Yang pertama misalnya, pertama saja gitu. Karena begini Bapak Ibu, misalnya mahasiswa itu belum pernah dia mengerjakan gitu. Ternyata dia coba juga 2 kali, padahal kita sudah ngasih tahu 1 kali ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya, walaupun kita sudah ngasih tahu kepada mahasiswanya, maka kita setting grade metodenya ini jadi first attempt. Apa artinya first attempt itu? Artinya nilai yang diambil adalah nilai yang pertama itu dia kerjakan, bukan saat dia mengerjakan untuk kedua kali. Jadi tidak ada masalah. Itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk menduplikat UAS tersebut, kemudian menjadwalkan ulang kembali, tidak perlu gitu ya. Tidak perlu menduplikat, merestore kembali, tidak perlu. Cukup form UAS yang ada saja itu di edit timingnya begitu Bapak Ibu. Dan perhatikan grade-nya itu, attempt allow-nya itu jadi 2 ya. Atau jadi 1 nggak apa-apa juga kalau semua mahasiswa yang dijadwalkan ulang tersebut belum pernah sama sekali mengerjakan UAS ini gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau ada beberapa orang mahasiswa yang belum pernah, ada beberapa orang mahasiswa yang sudah pernah. Jadi mereka ini tentu gimana kita settingnya? Attempt allow-nya 1 atau 2? Setting saja attempt allow-nya 2. Tapi grading metodenya ini dipilih first attempt ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Ya ini kita save and return to course ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kata-kata kalimat yang kurang tepat dalam penjelasannya ya. Kalau ada masukan dari Bapak Ibu dari segi penjelasan saya yang terlalu cepat atau bagaimananya, silakan tinggalkan di kolom komentar atau mungkin bisa chat saya atau japri melalui WA. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.